could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, and times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, all you wanted and you know. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. Larger, larger, bigger, bigger, hopes and dreams, and you know you could. Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah raja sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, duduk. Dia berkata, aku duduk, tapi dalamku aku berdiri. Itulah kesikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like man. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom, itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya?
dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, Raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya, yang sangat taat pada sang bapa, yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku, tangan, kaki, dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas, yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata Pak Presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan cuma bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amen. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang luar biasa, Allah yang hebat. Amin. Bersama-sama kita nyatakan lagu ini pada pagi hari ini. Kita nyatakan sama-sama. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorak yang terbaik. Mari sama-sama kita nyatakan lagu ini. Tuhanlah kekuatanku. Sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya, sebab kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kita nyatakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dari, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang selalu menyertai kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sorakan sama-sama, haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, kami masuki awal bulan, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pimpin kami di awal bulan ini. Biarlah hidup kami semakin melancarkan tentang Engkau Tuhan Yesus. Ampunilah dosa pelanggaran yang kami buat dalam kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, bimbing setiap kami Tuhan. Tuhan kami baik, kami mau bawakan lagu ini Tuhan Yesus. Biarlah lagu ini dari sungguh-sungguh dari dalam hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk puji, menyembah-Mu lebih sungguh. Ini kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kau nyatakan Tuhan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Bukan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, sama-sama kita nyatakan lagu ini. Hanya dekat Allahmu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan,
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Biarkan musik saja. Ini kami Tuhan, kami merasa indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap hati kami Tuhan, pimpin hidup kami sepanjang hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bersyukur dan kami menyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami datang dengan hati bersyukur Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya Tuhan, sungguh indah bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kita angkat suara kita angkat hati kita angkat pujian kita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan sangat baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh, kami bersyukur. Ampuni kesalahan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Ku ingin selalu
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, kami bersyukur Tuhan, Kau nyatakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Amin, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kasih Yesus, Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari pertama di bulan kelima ini. Kami memasuki bulan yang baru di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang lalu yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Banyak perkara hebat dan dahsyat yang kami nikmati dalam penyertaan-Mu. Dan di bulan ini kami percaya ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan, ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami awali bulan ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, minal aidin wal faizin terlebih dulu Saudara ya. Kita sama-sama akan memasuki sepupu kita, hari besar mereka, yaitu Hari Raya Idul Fitri, di mana mereka beroleh kemenangan menurut versi mereka, dan mereka bermaaf-maafan. Oke, nah hari ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama, tepat di hari pertama di bulan yang baru ini. Nah saya berdoa, saya berharap saudara tetap semakin giat di dalam Tuhan, kejar Tuhan terus sampai saudara mendapatkan anugerah, yaitu terobosan-terobosan dalam hidupmu. Engkau semakin melihat perkara-perkara hebat di dalam hidup saudara. Nah, firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan tetap dalam tema triwulan saudara, Grace to live for the King. Hidup dalam anugerah di hadapan Raja kita. Dan khusus untuk bulan Mei ini ada satu tema yang akan kita bahas, yaitu obedience to the King. Kepatuhan kepada Raja atau ketaatan kepada Raja. Nah mari kita langsung lihat ayatnya dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Saya bacakan saudara. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Paulus bagaimana kepatuhan kita kepada Raja itu adalah bentuk manifestasi dari ucapan syukur kita akan panggilan kita di dalam Tuhan. Sehingga kita nanti dilayakkan hidup di hadapan Allah kita dan dalam ketaatan kita melakukan firman-Nya. Nah, Paulus mengungkapkan bahwa kepatuhan kepada Raja kita adalah suatu bentuk ketaatan ya atas panggilan yang kita lakukan, yaitu dalam melayani Tuhan. Baik melayani Tuhan secara pribadi maupun melayani pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kepatuhan kepada Raja kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ini, ayat yang pertama dan kedua. Jadi kita akan belajar. Yang pertama, lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi poin yang pertama, kita belajar taat kepada Tuhan atau patuh kepada Tuhan adalah kita harus sadari bahwa melayani adalah kemurahan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita mengerti kemurahan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa melayani, saudara ingat kembali apa yang saya sampaikan kepada saudara dalam khotbah beberapa minggu yang lalu mengenai Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang darah yang terjadi. Nah, hutang darah yang telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus seharusnya
menjadi satu alasan yang sudah lebih dari cukup buat kita untuk kita melayani Tuhan. Nah, saya sangat mendorong saudara untuk jadi orang-orang yang mengambil keputusan untuk melayani Raja kita di dalam hidup saudara. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena kasih dan anugerahnya. Nah, hal itu harusnya menyadarkan kita bahwa hutang darah sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, menyadarkan kita bahwa hidup kita ini harusnya melayani Sang Raja. Nah, karena sesungguhnya setiap kita tidak masuk kualifikasi dalam pelayanan yang Tuhan berikan, artinya gini, kalau dibilang standarisasi, wah kita banyak saudara yang nggak kepake dalam pelayanan. Kenapa? Karena setiap kita rata-rata masih belajar, bahkan ada yang tidak tahu bagaimana cara melayani Tuhan, saudara. Nah, kalau dilihat dari sisi itu kita tidak dipakai, tetapi syukur kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal keempat, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Paulus menegaskan setiap kita bahwa kita ini seperti bejana tanah liat yang diisi dengan harta benda yang berharga, yaitu anugerah dari Tuhan. Tidak apa-apa saudara, memang itu menyatakan bahwa jangan ada yang sombong. Karena kalau kita dipakai bukan karena kita yang hebat, tapi semua itu karya Tuhan buat kita. Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan yang mengajari kita bagaimana kita melayani. Nah, kalau saudara dipakai Tuhan, jangan sombong. Artinya apa? Mesti ingat, harta itu ada dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Hidup kita ini rapuh. Hidup kita sangat terbatas. Tetapi karya Tuhan, karya Roh Kudus yang menuntun kita dalam pelayanan, itulah yang menyatakan kedahsyatan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Nah, karena itu saudara jangan minder. Saudara melayani, apa yang saudara punya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan melipat gandakan. Tuhan yang akan memperlengkapi. Nah, orang yang menyadari bahwa melayani adalah kemurahan hati dari Sang Raja, kalau udah sadar ya, seharusnya ada sikap yang kita berikan. Yang pertama, melayani itu harus segenap hati. Kenapa? Harusnya kita tidak layak melayani, tapi Tuhan layakkan kita. Karena itu, bersungguh dalam melayani. Segenap hati dalam melayani Tuhan. Jangan terpaksa, apalagi dipaksa, saudara. Melayani harus lahir dari hati. Kalau pelayanan saudara tidak tulus, Tuhan tahu. Karena itu saya arahkan, layanilah dengan segenap hati. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan pelayanan-pelayanan Tuhan taruh dalam hidup untuk dikerjakan, lakukan itu semua dengan segenap hati. Nah, berikut adalah melayani rela berkorban. Kita ingat saja bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya buat kita. Itu sudah lebih dari cukup buat alasan untuk kita untuk melayani rela berkorban. Orang yang melayani, dia akan korban waktu, dia akan korban pikiran, dia akan korban tenaga, dia korban uang juga loh saudara. Apapun itu bisa jadi korban kepada Tuhan. Nah, melayani harus rela untuk berkorban. Yang berikut, melayani untuk menyenangkan hati Sang Raja. Jadi kalau alasan suruh melayani untuk menyenangkan gembala, untuk menyenangkan gereja, untuk menyenangkan pasangan hidup, itu salah besar. Kalau saudara melayani, harusnya pelayanan kau berikan itu untuk menyenangkan hati Sang Raja. Berusahalah untuk menyukakan hati Tuhan dalam pelayanan yang kau berikan kepada Dia. Setuju? Katakan yes. Nah, yang berikut, melayani tanpa mengeluh. Kalau saudara melayani, ada orang bilang, melayani itu adalah satu kehormatan, bukan beban. Nah, ini benar. Jangan melayani dengan mengeluh. Kalau saudara melayani dengan mengeluh, apa yang saudara kerjakan itu tidak lahir dari hati yang tulus. Jadi kalau saudara dikasih kepercayaan untuk melayani, lakukanlah segenap hati dengan sukacita di hadapan Tuhan. Nah, yang berikut, melayani tanpa persaingan. Saya berdoa tidak ada di Rock itu persaingan-persaingan dalam pelayanan. Setiap orang punya garis jalur sendiri, trek sendiri. Nah, saudara fokus kepada trek saudara, jangan urus trek orang. Fokus kepada panggilanmu, maka engkau akan melayani tanpa persaingan. Ya, engkau akan melayani untuk menghasilkan satu pelayanan yang baik dan kau mengejar hadiah dari Tuhan Yesus sendiri di garis finish nanti. Jadi jangan melayani karena persaingan. Nah, saudara perhatikan, Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kerjakanlah pelayananmu dengan segenap hati. Dan perhatikan, gereja ini, Rock Serang Cilegon, ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus sepakat ya, jangan menyebut gereja ini gerejanya Pak Agus. Saya tidak punya gereja, saudara. Gereja ini punya Tuhan. Jangan kita pakai bahasa, gereja ini punya kita. Mari datang ke gereja saya. Kita tidak punya gereja. Gereja ini punya Tuhan, sebab dialah kepala gereja. Amin. Nah, apa saja yang saudara lakukan semuanya itu harus dipersembahkan atau dibuat untuk Sang Raja. Hiduplah di hadapannya dengan selalu mengingat bahwa semuanya adalah anugerah. Ada lagu lama berkata, semua karena anugerahnya. Nah, tanamkan dalam diri saudara, kalau Anda melayani hari ini, itu bukan hebat dan kuat saudara. Itu anugerah. Itu kemurahan Tuhan. Karena itu, layanilah dia dengan segenap hati. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, melayani dalam ketulusan. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita seperti dikelilingi awan. Dari semua sudut, orang akan melihat hidup kita. Nah, karena itu penegasan Paulus berbicara untuk penegasan bahwa dia melayani hanya untuk Tuhan. Nah, melayani dalam ketaatan kita kepada Sang Raja adalah melayani yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, melayani tidak boleh munafik, ya kan? Di gereja kita berlaku kudus, berlaku jadi orang yang wow luar biasa. Tapi di luar gereja kita jadi orang kudus. Di luar gereja justru kita melanggar firman Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Paulus memberi dirinya untuk dinilai oleh semua orang. Sama seperti kita. Kita pun harus memberi diri kita seperti kitab yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kalau Anda melayani di gereja, layanilah dengan ketulusan. Artinya, bukan rohani hanya di gereja saja. Tapi di luar gereja pun, engkau harus menjadi orang yang rohani. Sadarkah kita, jika kita hidup seperti itu, yaitu artinya kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, di gereja kudus, di luar gereja kudus. Kita jadi bunglon, saudara. Maka kita menyatakan bahwa hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan lebih-lebih visi gereja selalu ingat, roh. Representative of Christ Kingdom, artinya bagaimana kita menjadi perwakilan kerajaan sorga kalau hidup kita kacau kayak begitu. Nah, karena itu jangan kita pakai firman Tuhan untuk pembenaran atau membenarkan diri kita sendiri. Kita membela diri kita sendiri dengan tameng pakai firman Tuhan. Jangan, saudara. Kalau kita ngomong firman mulu, rajin sekali ngomong firman seolah-olah rohani, tapi hidup kita tidak seperti itu. Nah, ini kacau kalau kayak begitu, saudara. Tetapi yang benar, ikutilah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari supaya kita dibenarkan di dalamnya. Ya kan? Nah, lihat firman Tuhan dulu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat kelima. Ini satu gambaran bagaimana jangan hidup seperti bunglon, saudara. Lihat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dengar baik nih, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya orang-orang yang tadi punya sifat karakter di atas, mereka beribadah. Mereka datang ke gereja, mereka dengar firman, bahkan mereka mungkin melayani, saudara. Tapi dengar, ayat selanjutnya berkata, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Alkitab sudah jelas berkata bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang seperti ini. Nah, saya perlu peringati saudara, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita lebih banyak ngomong firman daripada melakukan firman? Nah, jawabannya Anda yang harus jawab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima dikatakan, mereka seakan-akan melayani Allah. Waduh. Tetapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh melayaninya. Jauhkanlah dirimu dari mereka ini. Nah, ini kalau saya bilang kan orang-orang yang mendengar firman tapi tidak mau menerima firman apalagi bertobat. Mereka dengar firman, buat orang lain. Mereka dengar pengajaran, itu buat orang lain, saya mah enggak. Gitu kan? Jadi orang lain yang salah, saya enggak, saudara. Nah, ini sikap yang kayak gini, hati-hati, saudara. Firman itu harus kita terima. Kita renungkan. Mengoreksi diri kita, membebaskan diri kita, memerdekakan kita, membenarkan kita, dan kita hidup di dalamnya. Nah, sikapnya harusnya seperti itu, saudara. Jangan kita jadi orang munafik, saudara ya. Kalau kita bisa menipu orang, kan kita tidak bisa tipu Tuhan. Kita bisa tipu manusia dengan apa? Dengan pelayanan yang hebat dan luar biasa. Tapi hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, saya berdoa jangan ada yang seperti itu. Karena pada akhirnya Tuhan bisa bongkar semua itu di hadapan umat Tuhan. Nah, karena itu layanilah Tuhan dalam ketulusan dan sambil menjaga hidup kita dengan baik di luar gereja. Jadi mimbar kita bukan cuma panggung gereja, tetapi mimbar kita juga di dunia, di mana saudara tinggal, di mana saudara bekerja, di mana saudara punya komunitas yang lain. Itu mimbar saudara. Ya, perhatikan bagaimana kita melayani dan menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, melayani menyatakan kebenaran. Firman Tuhan dikatakan yang tadi, saudara ya, sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Yang tadi saya bilang, bahwa hidup kita ini seperti dikelilingi awan. Orang menilai kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang menilai baik, ada yang menilai buruk, ada yang menilai mendukung, ada juga menilai sinis, saudara. Kita tidak bisa larang mereka. Yang penting memang hidup kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi artinya gini, pada waktu kita melayani, sampaikan apa yang memang harus disampaikan. Jangan takut, saudara, ya kan? Jangan takut untuk menyatakan kebenaran, sekalipun kita punya resiko, mungkin kita tidak disukai. Mungkin kita bisa ditolak oleh orang. Tapi yang penting, kita menyampaikan kebenaran. Nah, kan ada orang ngomong gini, sulit untuk kita berkata kepada lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Saudara usir lalat dari sampah, dia balik lagi. Usir lagi, balik lagi, saudara. Nah, karena ada orang-orang yang seperti itu, kita udah ajar, kita udah kasih tahu mana yang baik, mana yang benar, tapi dia tolak. Bahkan bukan cuma dia tolak, dia jadi benci sama kita. Nggak apa-apa, kita melayani untuk menyatakan kebenaran. Nah, sebagai hamba Tuhan, saudara dengar baik nih, apalagi sebagai gembala, saya harus mengajarkan segala perkara yang baik, yang firman Tuhan ada untuk disampaikan buat setiap kita. Nah, sebagian orang tidak bisa saya harapkan semua orang suka. Ya, banyak hal-hal dalam pelayanan, dalam panggilan yang saya kerjakan untuk saya sampaikan. Begitu saya menyampaikan satu topik, nggak semua orang suka, nggak semua orang senang. Itu hal yang wajar dan saya harus siap. Jadi bukan hanya siap untuk dapat pujian dari orang, tapi juga harus siap dapat kritikan, bahkan termasuk kritikan yang pedas, saudara. Nggak apa-apa. Yang penting bagian saya menyampaikan kebenaran. Nah, lihat firman Tuhan. Dalam Yeremia 3 ayat 15, panggilan seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan atau seorang gembala itu memang sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Yeremia 3 ayat 15 dikatakan gini. Ini Tuhan bicara. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi tugas seorang pemimpin, tugas seorang gembala adalah memberikan pengetahuan akan firman Tuhan dan pengertiannya kepada umat Tuhan.
Nah ini jadi tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab untuk memberikan makanan yang sehat, yaitu apa? Menyatakan kebenaran buat umat Tuhan. Nah apa jadinya jika gembala atau saya tidak mengajarkan kebenaran yang disuruhkan Tuhan untuk disampaikan? Dengar baik ini. Yeremia 23 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan berserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini seram sekali. Kalau saya tidak menyatakan kebenaran sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai gembala, tidak berani menyatakan kebenaran, maka ada konsekuensinya. Menyatakan kebenaran itu apa sih? Misalnya saudara, jangan mencuri. Saya harus ngomong tuh. Ya kan? Sekalipun ada orang yang dalam tanda petik ya, dia memberikan persembahan yang paling besar di gereja, tapi dari hasil yang tidak benar, dan saya tahu itu, maka saya akan katakan buat dia, jangan mencuri. Kalau tiba-tiba dia tidak suka sama saya, itu resiko. Kalau tiba-tiba dia tidak kasih persembahan lagi ke gereja, itu udah resiko. Tetapi bagian saya sudah lakukan. Saya menyatakan kebenaran. Kalau kamu mengambil bagian yang bukan menjadi milikmu, maka kutuk Tuhan akan turun dalam hidupmu. Resikonya apa? Mungkin jemaat akan hilang. Mungkin dia akan nggak datang lagi ibadah. Mungkin dia udah nggak nongol-nongol lagi. Nggak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan kebenaran. Amin. Kalau ada orang berzina, lalu saya diam saja, saudara. Saya tidak berani untuk menegur, maka perhatikan, kesalahan itu ditanggungkan ke saya. Tetapi pada waktu saya lihat orang berzina dan saya tegur dia, jangan berzina. Lalu tiba-tiba dia marah sama saya. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah menyokong gereja ini, dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik, dia sudah buat ini dan buat itu, dan tiba-tiba dia marah sama saya, dia meninggalkan gereja, dia meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan semua. Itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Kenapa? Saya sudah menyampaikan kebenaran buat dia. Kalau dia bertobat, wow, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, sebagai hamba Tuhan, saudara harus pahami, saya melayani harus berani menyampaikan kebenaran, walaupun ada resiko. Tapi saya percaya saudara siap. Anda adalah orang-orang yang siap untuk dinyatakan firman Tuhan. Kalau ada kesalahan, izinkan gembalamu untuk mengomong sama saudara, untuk menyatakan kebenaran, supaya engkau tidak terjerumus lebih dalam lagi, tapi engkau diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ya, karena itu relakan diri saudara untuk digembalakan. Relakan dirimu itu diajarkan segala kebenaran. Karena tugas hamba Tuhan adalah mengajar kebenaran. Mengajar untuk saudara dapat mendapatkan pengertian. Sehingga engkau bertumbuh dalam hidupmu. Dan engkau layak hidup di hadapan Tuhan. Hidup dalam anugerah di hadapannya. Karena engkau melakukan firman Tuhan. Jadilah penurut-penurut Allah. Saya tutup dengan satu firman Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Selamat berlibur, Tuhan berkati. Mari kita akhiri ibadah online kita hari ini. Dan saya berharap berdoa berkat Tuhan menyertai saudara semuanya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah engkau dan pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah bisnis pekerjaan bahkan pelayananmu. Tuhan yang akan membuat engkau terus naik dan tidak turun. Berhasil dalam segala jalan yang kau tempuh. Dan Tuhan membuat engkau beruntung dimanapun kau berada.
Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang semakin manis bersama dengan Roh Kudus, menuntun hidupmu mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai, dan sampai selamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat berlibur, Tuhan menyertai dan memberkati hidup saudara semuanya. God bless you all. Haleluya.